Contoh saja OTP teman-teman. OTP yang biasa kita di Telegram itu setiap kali muncul kode OTP dari Telegram segala macam itu kita bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki. Seperti biasa, doa itu yang selalu saya utarakan, yang saya pohonkan, yang saya panjatkan untuk seluruh VTuber yang ada di Indonesia. Ya teman-teman, kemarin-kemarin para leaders semua sudah muncul, satu persatu bermunculan dan memberikan semangat dan memberikan informasi terupdate dari Pak Sandi dan Pak Wilbert juga dengan Map Future Business School-nya. Tetapi masih banyak yang ragu, bahkan masih banyak yang seolah-olah mengejek kebenaran dari informasi yang diberikan oleh leaders. Teman-teman tahu bahwasanya mereka muncul ini adalah satu resiko mentalitas yang harus kuat, karena banyak sekali bulian-bulian. Jangankan kelas mereka, kelas-kelas kita saja yang kroco-kroco, yang memberikan informasi-informasi konten kreator, begitu banyak bulian yang kami terima. Bahkan sampai terkadang kebun binatang itu bermunculan di komen-komentar. Tetapi itu tidak menyurutkan kesemangatan kami untuk terus memberikan informasi-informasi, sedikit apapun, apalagi banyak, sedikit saja kami akan berikan informasi tentang mobil khusus itu VTube. Apalagi yang mereka muncul, mereka banyak sekali menerima bulian, cacian, makian. Tetapi ini semua demi kelangsungan VTube dan demi kebaikan para VTuber. Jadi VTuber semua dimanapun Anda berada, kita harus paham. Karena pertama yang harus kita ketahui bahwasanya membangun sebuah aplikasi, membangun suatu bisnis untuk di era saat ini digital 4.0 bukanlah perkara yang mudah. Karena kalau kita ingin membangun suatu bisnis hanya sekedar mengikut-ikutan saja, ada orang bikin bisnis online seperti ini, digital seperti ini, kita ikut. Kalau usaha atau bisnis yang sekedar ikut-ikut saja, yakin tidak akan bertahan lama. Tetapi yang dibutuhkan sekarang adalah usaha bisnis yang memang dibentuk sendiri. Kalau bahasa enaknya itu usaha yang beda dari yang lain dan usaha yang terbaru, yang orang baru mengetahui, wah ternyata ada seperti ini, wah ternyata bisa seperti ini. Usaha seperti ini yang sekarang akan cepat berkembang di Indonesia. Kalau usaha yang ngikut, ada bisnis online ngikut, ini tidak lama, usianya biasanya tidak lama. Nah seperti VTube ini teman-teman, usaha ini dibangun benar-benar adalah usaha bisnis dalam hal yang baru dan sistem yang baru, sehingga tidak heran belum ada 1 tahun bisnis ini sudah mendapatkan member yang begitu banyak. Karena memang bisnis ini hal yang baru, yang membentuk pola pikir kita, membentuk mindset kita, menggali potensi kita. Jadi bisnis ini seperti itu. Sehingga kita yang dulunya tidak tahu apa-apa tentang teknologi, khususnya tentang iptek, asbab karena datangnya VTube, banyak sekali masyarakat yang saat ini sudah mengetahui dan ingin belajar tentang teknologi. Itu karena VTube. Ini adalah satu perkembangan. Yang pertama, perkembangan ilmu, dan ilmu ini tidak murah.
Jadi itu yang pertama kita syukuri. Lalu kenapa Fitup tetap bertahan? Karena membangun Fitup ini tidak mudah, karena dia harus membangun data server, user interface, dan segala macam. Dan ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Bukan biaya yang kecil, biaya yang besar. Contoh saja OTP, teman-teman. OTP yang biasa kita di Telegram, itu setiap kali muncul kode OTP dari Telegram segala macam, itu kita bayar. Itu bayar. Ya mungkin sekitar 200 rupiah atau berapa. Tapi kalikan berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, berapa juta orang yang memerlukan OTP tersebut. Satu kali muncul OTP bayar. Sedangkan kita satu orang saja kadang berkali-kali. Itu bayar. Perusahaan bayar kepada pihak-pihak yang terkait setiap kali muncul OTP. Itu biayanya dari mana? Teman-teman harus tahu. Jadi inilah bisnis yang besar. Kedepannya pasti akan menjadi bisnis yang akan terkenal di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, saya yakin bisnis ini akan terkenal keluar dari Indonesia. Karena teman-teman, Fitup ini membangun bisnis, bukan hanya sekedar membangun bisnis saja. Dengan adanya Fitup terbentuk ekosistem. Karena ekosistem ini terbentuk karena apa? Karena adanya user, member data. Ini salah satu ekosistemnya. Dan juga insentif. Ini orang pasti dulu YouTube nonton, ya kita maaf ya, banyak nonton dibayar. Terus ada yang buat tari-tarian diupload dibayar, ada yang baca artikel dibayar, bahkan ada yang hanya live dibayar. Jadi ini insentif ini. Nah, Fitup pun seperti itu, tetapi dengan inovasi yang baru, dengan cara yang baru, yang berbeda. Dan juga teman-teman, dengan adanya Fitup, ekosistem ini terbentuknya ekosistem ini dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam kultur. Di sini kita jadi satu. Seluruh Indonesia berapa suku, berapa banyak budaya yang ada di Indonesia. Dengan adanya Fitup kita menjadi satu ekosistem. Dan yang berikutnya, dengan adanya Fitup yang sudah mempunyai ekosistem ini akan meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi tidak heran teman-teman, pembangunan Fitup, satu aplikasi yang besar ini, bisa dikatakan ya ada bahasa bakar duit, tapi bukan arti yang sesungguhnya secara visual kita lihat bakar duit, tetapi ini adalah satu peribahasa. Kita contoh saja Gojek, maaf kita sebutnya, itu informasinya selama 7 tahun di awal itu banyak sekali bakar duit. Pernah kan di awal-awal, ingat nggak waktu di awal-awal Gojek muncul, aplikasi itu muncul, kita diantar dengan aplikasi Gojek atau Gokar, ada pembayarannya 0 rupiah, kita gratis turun ya. Siapa yang bayar drivernya? Ya perusahaan. Uang itu dari mana? Itu terjadi hampir selama 7 tahun di bidang transportasi. Saya juga pernah pengalaman OVO. Pertama kali keluar OVO, saya ditawarkan payment OVO. Itu pada saat itu Grab kolaborasi dengan OVO. Pada saat saya membayar, saya install OVO, saya gabungkan, sinkronkan dengan Grab, saya berjalan sekitar hampir 5 kiloan. Pada saat itu hendak menuju satu tempat, saya membayar pakai OVO, apa keluar di situ? 0 rupiah. Tanpa bayar saya turun. Siapa yang bayar itu? Ya perusahaan. Inilah yang namanya bakar duit. Banyak itu baru
di awal, belum lagi yang lain, belum lagi drivernya, belum macam-macam aplikasinya. VTube teman-teman juga seperti itu. Jadi jangan kita mengira VTube, perusahaan VTube mengambil dana masyarakat, perusahaan VTube tidak. Orang VTube pasti tahu, VTuber pasti tahu. Yang mengatakan kita harus setor dulu uang ke manajemen, ke perusahaan VTube sehingga kita begini, itu bullshit. Itu orang yang nggak paham dengan marketing plan-nya. Jadi teman-teman, inilah yang membuat VTube bertahan, dan inilah nanti membuat VTube menjadi bisnis yang besar. Jadi kita doakan saja, seperti kata Pak Wilbert, dukungan doa ini penting sekali. Jadi saya harapkan semua teman-teman saling memberi kekuatan, saling memberi motivasi, jangan berhenti berpikiran positif tentang VTube. Yakin saja VTube nanti tampil dengan gaya yang sangat, bisa dikatakan gaya sangat seksi ya. Dan juga nanti VTube on kembali akan kita tunggu. Ini pasti ada perubahan marketing plan. Walaupun tidak keseluruhan, tetapi ada beberapa marketing plan-nya akan berubah, menyesuaikan dengan kondisi dan menyesuaikan dengan kesepakatan kerja dengan pihak investor. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasinya. Semoga kalian semua tetap bersabar. Apabila banyak kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Semoga semua kalian dalam keadaan sabar dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.